Nah, kalau kalian rajin searching, informasi ini sudah saya dapatkan dari tahun 2024, yang mana Asosiasi Fintech Syariah Indonesia mengusulkan salah satu cara fintech P2P Lending menyediakan layanan pinjaman online supaya bisa menekan tingkat gagal bayar itu dengan bisa mengakses data PLN dan BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bertambah lagi pinjol-pinjol bisa akses data edabu kita. Data di BPJS semuanya dicuri. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi rame, yaitu salah satu petinggi dari Bank BNI di wilayah Jawa, yang mana mengatakan bahwa petingginya ini ataupun direktur utama dari Bank BNI ini menggunakan 900 data petani untuk digunakan sebagai pinjaman fiktif. Nah, seperti ini informasinya, miris Kepala Cabang Bank BNI Jember gunakan 900 identitas para petani untuk membuat pinjaman fiktif. Nah, ini wajah dari Kepala Cabang Bank BNI yang tega membuat nama orang lain rusak selamanya. Nah, begini kronologinya. Dalam aksinya, para petani ini dijanjikan bansos. Lalu, ia minta KTP dan KK sebagai syarat bansos agar bisa dicairkan. Dari sana, ia memakai data 900 petani untuk membuat pinjaman fiktif agar seolah-olah target bank tercapai. Nah, lucunya setelah uang pinjaman cair, buku tabungan dan rekening petani tadi langsung disita lalu dikuras sesukanya, alias buku dan rekeningnya yang berisi uang tersebut itu tidak diserahkan kepada petani tersebut, malah ditahan dia dengan alasan bahwa pinjaman dari para petani tersebut tidak lolos alias ditahan. Nah, diperkirakan isi rekening tersebut mencapai 41 miliar. Nih ya teman-teman ya, orang atas kalau menindas orang bawah seperti ini. Tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun aksi mereka tetap terbongkar juga. Nah, inilah juga alasan kenapa kadang-kadang kok ada saya pinjaman di sini padahal saya nggak ada. Kok ada saya ditagih dari PT ini padahal nggak ada. Bisa jadi ini untuk kejar target ataupun kejar tayang dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Nah, yang seperti ini jangan dibiarkan. Pastikan kalian cek slip OJK kalian benar dari IDEPKU, langsung lapor kepada OJK, minta untuk dihubungkan dengan perusahaan pencatat ini. Sampaikan saya dituliskan catatan di sini padahal saya tidak pernah pinjam, bahkan tertulis sebagai pinjaman aktif padahal saya tidak pernah membayar sekalipun. Seperti itu teman-teman ya, jangan dibiarkan karena yang bermain ini orang-orang pintar di atas sana dan mereka lah para pengelolanya yang bermain dengan data kita. Lucu kan ya, kita dikepung dari arah manapun. Ya teman-teman ya. Dan lagi buat teman-teman semuanya yang memang kebetulan mau datangi DC. Biasa kan DC sering ngirim-ngirim tuh mau datang ke rumah kita, mau ini. Terus ada seorang teman mengatakan kalau ada FC mau datang ke rumah, kita ajak ketemuan aja di jalan, di supermarket atau dimanapun. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Nah, ada utas yang bunyinya seperti ini dan sayangnya banyak orang yang mengikuti. Mengatakan bahwa kalau MC mau datang, ajak aja ketemu di warung atau di minimarket. Biasanya mereka juga lebih senang karena lebih praktis daripada cari alamat rumah. Yang penting tetap kooperatif, share biar makin banyak yang tahu. Saya yakin yang nge-share ini adalah DC sendiri ya, yang pura-pura jadi nasabah, dan saya harap kalian tidak terpancing bahwa ini aman. Karena dari tahun 2020-an banyak sekali kejadian ketika DC mengajak ketemuan di luar. Coba searching aja di Google. Jadi kalau seandainya kalian bertemu di luar, khawatirnya yang kalian harapkan itu baik-baik saja, itu bisa berujung hal tindakan kriminal. Bisa jadi kan? Jadi tidak usah seperti itu. Kalau seandainya di rumah, seandainya terjadi tindakan kriminal, masih ada Pak RT, masih ada tetangga. Tapi kalau udah di luar, siapa yang kenal sama kita? Paling sebagian orang mau peduli sama kita, sebagiannya lagi pasti mereka tidak akan peduli. Jadi tolong jangan lakukan tindakan seperti ini. Dan tetap kalau DC baru mau memberitahukan dia akan datang, berarti belum tentu dia akan datang, gitu ya. Dan lanjut lagi buat teman-teman semuanya. Jadi kayaknya lagi rame banget ya
buat para pemula-pemula galbay sepertinya ya, buat anak-anak muda yang baru coba untuk pinjam duit, apalagi di masa-masa yang ekonomi tidak menentu seperti ini. Banyak yang di PHK, apalagi bertambahnya dolar dan semakin tingginya bunga-bunga pay later yang kalian galbaikan, berujung pada ketika kalian melakukan pinjaman, tiba-tiba kalian ditagih dari pinjol yang mana bisa tahu alamat kalian terbaru, bisa tahu tempat tinggal kalian terbaru, padahal di awal pengajuan kalian tidak pernah membuat data-data asli seperti ini. Jadi ada komen seperti ini ya yang rame banget di tweet maupun Instagram tentang BPJS bisa mengakses data edabu kita, yang mengatakan bahwa dia itu udah detek sosmed katanya, link, freeze akun, get contact, dan foto profil emailku, bahkan fotoku, tapi mereka masih bisa tahu kantor aku. Ini sama kayak yang Pak Manang Opos katanya di utasnya. Kalau data kita itu bocor di BPJS, apalagi aku ada BPJS Ketenagakerjaan, jadi mereka bisa tahu kantor aku karena yang bayarin ini kantor, katanya seperti itu. Nah, kalau kalian rajin searching, informasi ini sudah saya dapatkan dari tahun 2024, yang mana Asosiasi Fintech Syariah Indonesia mengusulkan salah satu cara fintech P2P Lending menyediakan layanan pinjaman online supaya bisa menekan tingkat gagal bayar itu dengan bisa mengakses data PLN dan BPJS. Untuk PLN khususnya mengenai perilaku masyarakat tentang membayar tagihan listrik, sementara BPJS dimanfaatkan untuk melihat kepatuhan perihal membayar iuran. Nah, dari itu semua pinjol bisa mendapatkan data-data kita. Benar kan ya? Jadi ini bukan hal yang baru, udah lama sekali, tapi bagi para pemula galbay mungkin ini hal yang mengerikan. Tapi tenang saja, dari tahun lalu, dari tahun 2024 sampai sekarang itu belum ada pinjol yang bisa membobol saldo BPJS kalian. Karena untuk pencairan BPJS itu butuh yang namanya surat rekomendasi dari perusahaan lama, seperti surat PHK atau surat pengalaman kerja, kemudian surat-surat lainnya seperti nomor kartu BPJS kalian dan segala macamnya. Dan untuk pengalaman kerja itu paling penting dan tidak ada desi yang bisa membuat itu semua, kecuali dimanipulasi dan orang BPJS yang meloloskan, baru tuh bisa. Jadi jangan khawatir yang seperti ini teman-teman ya. Dan buat kalian ketahui, ada beberapa pinjol-pinjol yang bisa mengakses data kalian melalui BPJS ya. Seandainya kan ada galbay di sini, jadi wajar seandainya mereka bisa tahu data terbaru kalian. Yang pertama itu adalah pasti Kredivo, yang kedua adalah Julo, Akulaku, Shopee, Rupiah Cepat, Pinjam Duit, Tunaiku, Kredit Pintar, Uangni. Nah, itulah yang terbaru di 2026 ini selalu bisa mengakses BPJS dan mengirimkan data-data edabu kalian. Sebelum-sebelumnya itu sedikit, sekarang sudah mulai banyak. Jadi buat teman-teman semuanya ya, perlu kalian pastikan kalau emang kalian pinjam, kalau dari saya pribadi ya, lebih baik kasih aja data asli, tapi kunci sosmed kalian, ganti namanya, ganti fotonya. Tuh yang pertama. Lanjut lagi yang kedua, terima segala teroran. Gak apa-apa diteror, lebih baik kalian diteror ke nomor kalian daripada mereka nerornya kemana-mana. Yang penting jangan pernah baca terorannya, jangan pernah terima telepon gak dikenal, jangan pernah klik link apapun. Udah itu aja, cukup itu aja. Kuat mental. Yang membuat kalian tidak kuat mental adalah kalian selalu membaca semua WADC yang tidak pernah terbukti bahwa DC itu akan datang dan melakukan tindakan yang mereka katakan. Benar kan ya? Jadi kalau ada info BPJS bisa diakses pinjol, BPJS bisa ini, jawaban dari saya emang bisa. Jangankan BPJS, sekelas NIK aja, nomor induk kependudukan yang memang utama dari kepemilikan kita, itu aja bisa diakses mereka, apalagi sekelas dari BPJS. Gitu teman-teman ya. Jadi tetap tenang, tetap stay aja santai, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu mengikuti alur, apalagi buat para pemula-pemula yang ketakutan. Ingat, senior kalian masih banyak yang hidup, senior kalian masih banyak yang sehat sampai hari ini, senior kalian bisa melewatinya, saya yakin kalian juga. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.